Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicamania, murebatemania, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari teman kita. Teman kita nama akunnya adalah Om Muhammad Salim. Pertanyaannya seperti ini. Om, kenapa murai kotorannya gede-gede terus? Tadi mau kecil, padahal sudah dijemur dan umbar. Burung kondisi habis mabung Om. Oke, terima kasih untuk Om Muhammad Salim sudah mampir ke channel ini dan sudah bersedia untuk berkomentar ya. Jadi sebelum kita memberikan solusi, tentunya kita harus analisa dulu. Dari pertanyaan ini ada 2 poin yang harus kita cermati di situ ya teman-teman. Jadi di situ murai batu itu habis mabung. Kemudian setelah itu diberikan penjemuran dan pengumbaran, nah ini dipantau kotoran purnya. Nah di situ terlihat malah besar-besar gitu ya. Nah apa yang terjadi? Nah, kita akan gali satu persatu, kemudian kita kaitkan kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian solusi bagaimana yang akan kita terapkan. Nah, itu ya. Jadi poin yang pertama itu dia itu habis mabung gitu ya. Nah, dari sini kita gali mabung itu untuk rawatannya itu seperti apa. Ya, kita ambil garis besar rata-rata untuk burung murai batu yang mabung itu tentunya kita fullkan untuk istirahat dia gitu ya. Artinya dalam rawatan, pengumbaran, sauna, kemudian pemandian. Nah, ini kan kita stop ya. Mungkin untuk pemandian kita berikan tipis-tipis, tetapi untuk penjemuran serta sauna dan pengumbaran, nah ini rata-rata kan juga di stop. Kita fullkan di situ untuk pengrodongan. Ya, teman-teman ya. Nah, pada proses pengrodongan seperti ini burung murai batu itu artinya apa sih pengrodongan itu? Jadi, kerodong itu adalah sebagai pembatas antara ruangan sekitar burung murai batu yang ada di dalam kerodong, kemudian itu dibatasi oleh kerodong dengan suhu yang ada di luar kerodong. Artinya ini untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam kerodong, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi otomatis suhu tersebut nggak akan mungkin yang tadinya itu rendah suhunya akan bertambah rendah, tetapi suhunya akan semakin naik. Makanya ini akan cocok untuk kita berikan murai batu yang kurang emosi, kita berikan adalah pengrodongan. Nah, gitu ya. Jadi untuk kondisi seperti ini, ketika burung murai batu dia mabung, kita berikan full kerodong, di situ otomatis ya, itu suhunya akan semakin naik. Dan ini juga bagaimana tingkat suhu tubuh burung murai batu tersebut juga antara burung murai satu yang dengan yang lain kan tentunya berbeda-beda. Ini kan tergantung juga dengan cuaca yang ada di daerah teman-teman kan juga berbeda ya. Suhunya itu ada yang dingin, ada yang panas. Nah, itu kan tentunya juga menyesuaikan. Nah, setelah kita tahu fungsi dari pengrodongan pas proses mabung, nah kemudian kita kaitkan untuk burung murai batu yang ketika setelah mabung kok diberikan pengumbaran dan penjemuran itu kok kotorannya malah besar. Nah, di situ kalau kita tidak benar-benar memahami untuk hal seperti ini, maka ini akan kita itu akan terjebak dengan kondisi ini. Nah, kenapa? Karena dengan pemberian pengumbaran dan sauna serta penjemuran itu adalah untuk mempercepat sistem metabolisme tubuh.
Nah, ini otomatis makanan yang masuk, entah itu pur, entah itu extra fooding, itu akan dapat dengan mudah dicerna oleh tubuh burung murai batu, kemudian diserap menjadi energi. Jadi akan sangat wajar ketika burung murai batu yang diberikan penjemuran, sauna serta pengumbaran itu kotoran purnya itu akan kecil-kecil, karena makanan yang masuk itu dapat diserap dengan sempurna oleh sistem metabolisme tubuh yang dipercepat dengan 3 sistem tersebut, ataupun penjemuran, sauna, dan pengumbaran. Nah, tetapi pada burung murai batu ini malah kotorannya itu besar-besar, ya. Nah, jadi untuk burung murai batu seperti ini kita kaitkan dengan poin pertama, bahwa dia itu habis mabung. Di situ bisa terjadi karena burung murai batu tersebut itu sedang naik suhu tubuh. Jadinya ketika dia itu sudah mempunyai suhu tubuh di atas rata-rata atau di luar kemampuan dia, kemudian ketika dia ditambahkan dengan penjemuran dan pengumbaran serta sauna, nah di situ maka akan semakin banyak nutrisi ataupun makanan yang diperlukan untuk mengganti proses pas dia itu berusaha untuk membuat suhu tubuh dia itu agar kembali normal. Nah, paham ya teman-teman ya di sini ya. Jadi burung murai batu itu akan bisa mengembalikan suhu tersebut, suhu badannya itu kembali ke normal itu bisa, tetapi ini membutuhkan energi yang banyak ya. Ini kan juga sudah saya bahas di video sebelumnya di situ tentang burung murai batu yang sedang naik suhu tubuh dan turun suhu tubuh. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum menyimak di situ, boleh cek dahulu di situ lebih komplit. Tentunya fokus ke suhu tubuh gitu ya. Nah, dari proses tersebut karena dia itu membutuhkan banyak nutrisi kemudian makanan, maka bisa dicek untuk murai batu omnya Om Muhammad Salim. Nah, di situ apakah dia itu terlihat makan purnya itu rakus, Om? Coba cek ya, kan kelihatan ya. Biasanya itu makan purnya itu tidak terlalu banyak, tetapi di sini kenapa burung murai batu kok makannya banyak di situ ya? Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa burung murai batu tersebut mengalami naik suhu tubuh ya, Om ya. Jadi wajar ketika diberikan penjemuran, sauna ataupun pengumbaran, di situ dia itu akan semakin banyak makan, maka otomatis di situ akan terlihat kotoran purnya itu semakin besar, tidak akan semakin kecil. Nah, setelah kita tahu permasalahannya di situ, maka kita dengan otomatis akan bisa mengambil solusinya, yaitu dengan apa? Untuk rawatan harian, untuk pemberian pengembunan itu naik, yang biasanya mungkin 1 minggu itu diberikan 2 kali dalam 1 minggu. Nah, ini bisa dinaikkan menjadi 3, 4, 5, 6, bahkan seminggu full itu berikan embun ya. Kemudian untuk pemberian extra fooding ini minim saja. Kenapa diberikan minim, Om? Karena apapun extra fooding yang diberikan, ketika diproses dalam tubuh burung murai batu, nah di situ akan menaikkan suhu tubuh burung murai batu. Jadi semakin banyak extra fooding yang mungkin diberikan teman-teman untuk burung murai batunya, nah semakin banyak gitu ya diberikan. Nah di situ akan semakin tinggi pula suhu tubuh burung tersebut. Maka wajar ketika saya bilang bahwa extra fooding itu minim saja. Loh, Om, lah katanya burung yang naik suhu tubuh ini membutuhkan banyak makanan, Om. Kenapa nggak kita naikkan aja makanannya agar di situ nutrisinya tersuplai dan tercukupi? Nah, di situ
fokus kita itu di suhu tubuh ya, bukan asupan nutrisi yang diperlukan dia gitu ya. Karena semua burung murai batu badan dia itu membutuhkan nutrisi seberapa banyak. Di situ sudah ada takarannya. Nah, di sini poin utama adalah dia itu sedang naik suhu tubuh, bukan dia kekurangan nutrisi, bukan. Dia jadi wajar antara penaikan extra fooding kemudian penurunan suhu tubuh. Yang kita utamakan adalah penurunan suhu tubuh karena suhunya di atas kemampuan dia. Nah, oke ya. Kemudian untuk solusi selanjutnya yaitu tentu saja untuk penjemuran, pengumbaran serta sauna kita kurangi, bahkan kita stop di situ. Ya teman-teman ya. Karena kenapa kita stop? Ya biar tujuan kita itu dalam menurunkan suhu tubuh burung murai batu tersebut cepat sampai, cepat ketemu gitu ya. Karena kalau kita campur-campur rawatan tersebut, antara mandi kita naikkan, extra fooding kita turunkan, tetapi masih kita umbar, masih kita jemur, masih kita sauna. Di situ pasti kalau intensitas pemandian dibandingkan dengan pengumbaran, penjemuran, di situ intensitas pemandian ini lebih tinggi, oke lah, di situ akan bisa ketemu, tetapi lama gitu loh ya. Jadi wajar. Ini semua yang diutarakan mempunyai alasan, gitu ya. Rawatan apapun harus punya alasan. Kenapa disarankan untuk diberikan rawatan tersebut, ya. Kemudian untuk apakah murai batu ini harus dikerodong atau diablak? Ya tentunya kita berikan full ablak untuk siang hari, dan malamnya juga bisa dikerodong gitu ya. Intinya intensitas pengablakan dan pengkerodongan itu lebih tinggi pengablakan ya. Kemudian untuk siangnya ketika diablak juga harus memenuhi syarat dia tidak gacor, kemudian dia itu emosinya itu tidak timbul seharian. Jadi di sini energinya juga akan terbentuk gitu ya. Tetapi kalau diablak kok dia gacor, dia tidak tenang. Nah, di situ bisa diberikan pengkerodongan gitu ya. Tetapi kalau bisa ya tipis saja, kerodongnya itu tipis, jangan yang tebel. Nah, di situ agar sirkulasi udara yang di luar kerodong itu bisa masuk ke dalam kerodong atau di sekitar tubuh burung murai batu, dan agar suhu badan burung murai batu tersebut tidak akan semakin naik. Nah, kemudian untuk solusi selanjutnya adalah penempatan kandang itu di tempat yang sejuk, adem gitu ya, jangan di bawah asbes ataupun seng. Nah, ini bisa diberikan di dalam kamar mandi. Kalau kamar mandi teman-teman itu luas, tinggi, nah di situ akan sangat cocok ketika burung murai batu tersebut ya diablak kemudian ditaruh di kamar mandi. Nah, ini 24 jam aja di situ diberikan, di situ nggak apa-apa, aman. Yang penting nggak ada tikus, yang penting nggak dimarahin sama istri, ya boleh diberikan di situ ya. Nah, di situ kan punya alasan agar suhunya cepat turun gitu ya. Kemudian untuk tangkringannya itu bisa dibasahi teman-teman ya. Ketika sesudah mandi, nah di situ bisa dibasahi, disemprot ataupun diguyur pakai keran. Itu juga berpengaruh lah ya untuk suhu burung murai batu tersebut. Nah, kemudian untuk pemandian ini kita bisa berikan 2 kali dalam 1 hari. Waktunya bagaimana Om? Nah, itu ketika pagi hari setelah kita embunkan. Nah, di situ kan sekiranya untuk matahari sudah terbit ya. Nah, jam berapa Om? Nah, itu kan juga menyesuaikan daerah teman-teman kan berbeda-beda ya. Waktu matahari terbit itu kan berbeda-beda, nggak sama gitu ya. Kalau di sini jam 5:30 sudah terbit mataharinya gitu ya. Jadi ini kan enak
kita menyesuaikan dengan wilayah kita masing-masing. Sekiranya matahari sudah terbit di situ, maka kita bisa berikan pemandian pagi ya. Mandinya juga harus berkualitas, kalau bisa ya di karamba. Nah, kalau burungnya itu susah masuk karamba ya, di dalam kandang itu bisa dikasihkan cepuk di situ. Intinya agar mandinya ini berkualitas. Mandi yang berkualitas selain untuk membersihkan kotoran yang menempel di bulu-bulu dia, kemudian kulit dia, di situ juga kalau mandinya puas kan juga badannya juga seger. Ini juga berpengaruh untuk menurunkan suhu tubuhnya kembali ke normal sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, ini untuk pagi ya. Kemudian untuk mandi yang kedua di situ bisa diberikan adalah malam hari. Kenapa harus malam hari, Om? Ya karena setelah seharian, nah di situ mungkin cuacanya panas gitu ya. Nah, ini untuk agar dia itu beristirahat dengan berkualitas di malam hari. Di situ sebelum dia itu beristirahat, tentunya kita berikan mandi malam gitu ya. Jadi setelah suhunya itu naik dalam satu siang itu ya, siang dari pagi sampai sore itu kan dia melampaui di situ bahwa ada penaikan suhu ruangan ketika ada matahari. Nah, di situ ketika malamnya kita timpa dengan penurunan suhu tubuh dia, yaitu dengan mandi. Dan ini juga untuk airnya bisa ditambahkan air es ataupun air dingin gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi ya, untuk pemberian extra fooding ya, ini kan biasanya mungkin untuk extra fooding kan pagi dan sore ya teman-teman ya. Dan itu pemberian extra fooding tersebut itu sebelum mandi ya teman-teman ya, jangan setelah mandi. Karena dengan alasan ketika kita berikan extra fooding di situ, nah di situ kemudian dicerna oleh tubuh burung murai batu dan diserap oleh sistem metabolisme tubuh burung murai batu. Di situ ada penaikan suhu tubuh. Nah, kenapa harus diberikan sebelum mandi di situ ya? Ya, makanan yang masuk kemudian menimbulkan suhu tubuh. Nah, kemudian baru kita timpa dengan mandi. Nah, itu entah pagi, entah malam. Nah, di situ kan ada alasan kenapa harus diberikan extra fooding sebelum mandi gitu ya. Kalau kita berikan setelah mandi ya, umpamanya kita berikan mandi dulu paginya, umpamanya ya, kita berikan mandi. Nah, setelah itu kita berikan extra fooding. Nah, di situ ketika kita turunkan suhu tubuh burung murai batu tersebut dengan pemberian mandi, nah setelah itu kita berikan extra fooding, maka suhu tubuhnya juga akan naik lagi. Nah, di situ kan punya alasan ya. Nah, itu untuk pemberian extra fooding di pagi hari. Kemudian sorenya atau malamnya juga sama. Sebelum dimandikan itu diberikan extra fooding dulu, jangan dimandikan terus diberikan extra fooding. Nah, di situ kan punya alasan. Oke ya. Kemudian untuk pengeksekusian ketika lomba ya, ketika pagi sampai siang, umpamanya hari Minggu nih ya. Nah, di situ kan teman-teman berikan pengembunan di situ. Nah, di situ seumpamanya berangkatnya itu habis zuhur, mungkin kisaran jam 1 siang gitu ya. Nah, dalam waktu pagi sampai siang itu jangan dikerodong. Bisa lah ditaruh di tempat yang sepi, nyaman, adem, bisa ditaruh di kamar mandi dengan catatan burung murai batu tersebut tidak gacor, tidak emosi seharian. Oke ya, nah seperti itu. Kemudian setelah jam 1 teman-teman itu berangkat. Nah, sebelum berangkat itu bisa diberikan mandi. Kemudian boleh juga diberikan mandi di lapangan, ini lebih bagus ya. Dengan alasan tentunya kenapa lebih bagus ketika dimandikan di lapangan ya. Teman-teman kan tahu ketika berangkat di situ mungkin pakai motor gitu ya. Nah, di situ secara tidak kita sengaja burung murai batu tersebut itu kita sauna
Karena pas kita naik motor di perjalanan, di situ ada sinar matahari. Nah, di situ burung merpati berada di dalam kerodong. Nah, di situ ada sauna. Nah, ketika burung merpati dimandikan di rumah, oke, dia sudah diberikan rawatan penurunan suhu tubuh. Kemudian, nah, dibawa ke gantangan, di situ ada penaikan suhu tubuh. Nah, karena tidak diberikan mandi di lapangan, nah di situ suhunya ini akan terus naik gitu ya. Jadi wajar burung yang seperti ini mengalami naik suhu tubuh ketika digantangkan, tidak diberikan pemandian di lapangan, ya di situ suhunya belum normal. Maka di situ ya nggak akan jalan merpati tersebut gitu ya. Jadi punya alasan kenapa kita harus baiknya itu dimandikan di lapangan. Tetapi ada pula kan ya burung merpati yang dimandikan di lapangan itu kan dia sibuk untuk bertarung ketika mendengar atmosfer di lapangan. Nah, itu juga ada. Tetapi kan ya kalau burungnya seperti itu, dia tidak mau mandi di lapangan, ya kita bisa mandikan di rumah. Jadi menyesuaikan semuanya itu. Yang penting apa? Kita paham, kita punya ilmu. Nah, dari situ kita bisa terapkan mana yang terbaik, mana yang mendekati benar. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti halnya dengan rawatan di harian untuk pencolokan ataupun pemberian extra fooding pas di hari H, itu juga kita berikan minim ya. Umpamanya di pagi hari dan siang hari sebelum berangkat, nah itu kita berikan minim, dan juga kita berikan extra fooding yang sifatnya adalah banyak airnya. Bisa kroto, bisa cacing, bisa ulet bambu. Dan di situ punya alasan. Karena untuk extra fooding yang seperti ini, itu ketika masuk di dalam tubuh burung merpati, di situ airnya itu sedikit banyak akan mempengaruhi suhu tubuh yang ada di dalam organ tubuh burung merpati tersebut. Tidak semakin naik gitu loh ya. Kalaupun naik itu tidak sesignifikan dengan ketika kita berikan extra fooding semacam mungkin jangkrik, mungkin ulet Hongkong. Nah, seperti itu. Karena tekstur dari dua extra fooding tersebut, yaitu ulet Hongkong dan jangkrik ini kan sedikit banyak lebih keras ya. Sedikit lebih keras daripada cacing, kemudian kroto dan ulet bambu. Nah, dari situ kan kita punya alasan kenapa kita tentukan untuk pemberian extra fooding. Nah, oke ya. Sebenarnya untuk poin yang seperti ini masih banyak sekali untuk pembahasan yang lebih detail gitu ya. Tetapi kita terbentur durasi ya, apalagi gitu ya. Mungkin saya berharap dengan pembahasan yang sesederhana ini, itu teman-teman bisa memahami, terkhusus untuk Om Muhammad Salim. Nah, ini mohon dicermati dari pembahasan dari awal sampai akhir, karena ini saling berhubungan ya Om ya. Dan juga ini juga bermanfaat semoga untuk teman-teman yang lain. Dan kalaupun tidak memiliki permasalahan seperti ini, paling tidak teman-teman itu mendapatkan pemahaman gitu ya. Oke ya. Segitu dulu, semoga pemahaman kali ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.